Entah itu sisi apa ya. Tadi bisa pengadaan, tahu pelatihan, atau belanja langsung, atau memang di endorse misalkan, atau dekat sama pelat merah itu ya entah itu apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini konseptual. Sebenarnya saya lebih sering bikin video yang praktikal, tapi ya sekali-kali konseptual lah. Atau enggak ya? Ya gitulah, intinya niat saya sebenarnya di YouTube ini saya banyakin video yang praktikal, yang dimana teman-teman bisa langsung mempraktekkan setelah nonton video. Tapi kalau di sini di video ini mungkin nggak bisa dipraktekkan, tapi mudah-mudahan dapat sesuatu lah dari video ini. Oke, ini belajar dari brand besar. Ini pengalaman saya pribadi. Saya bertemu brand besar nggak banyak lah. Lebih dari satu jelas, lebih dari 10 tidak lah. Mungkin ya 5, 3 atau 5 lah, 3 sampai 5 saya bertemu brand besar ownernya langsung, ngobrol langsung, dan memang kenal juga, ada yang teman lama, ada yang baru kenalan. Ya itulah, ini saya mau mengintisarikan brand besar. Mudah-mudahan dari intisari ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu ya. Oke, pertama kita definisikan dulu, brand besar di sini terkenal ya teman-teman, terkenal. Jadi bukan omsetnya yang besar. Sejujurnya saya nggak tahu omsetnya berapa, mungkin cuma satu lah yang tahu. Dan ya itu ya memang besar. Tapi definisi brand besar di sini adalah yang terkenal ya, karena brand terkenal belum tentu omsetnya besar. Tapi mungkin kemungkinan besar omsetnya besar. Jadi terlalu banyak ngomong besar, besar, besar. Yang intinya oke, balik lagi. Poinnya adalah brand besar yang saya maksud adalah yang terkenal, yang kemungkinan Anda tahu, saya tahu, dan teman-teman Anda juga tahu. Artinya banyak yang tahu. Oke, ini ada tiga poin yang saya mau share ke teman-teman. Ini intisarinya ya. Pertama, dari owner itu, owner brand besar tersebut, saya melihat mereka nggak bilang bahwa kunci mereka besar itu iklan, enggak, tapi produk. Jadi menurut mereka intisarinya kuncinya adalah produk. Entah dari angle diferensiasinya atau entah dari angle kualitasnya. Yang jelas ranah itu ranah produk. Gak pernah bilang, oh saya besar gara-gara iklannya jago. Belum pernah saya dengar. Tapi bukan berarti iklan nggak penting. Iklan juga bahkan fantastis, punya tim iklan yang keren. Tapi balik lagi, ujung-ujungnya produk. Brand besar itu lebih concern ke produk. Jadi balik lagi ya, entah itu produknya yang berkualitas, entah itu produknya yang diferensiasinya jelas, unique selling point-nya jelas, entah itu produk yang memang apa ya, ya itu dua itu sih, biasanya dua itu ya. Kalau kita bicara brand berkualitas dan diferensiasinya jelas. Kalau main murah gimana? Sebenarnya ada brand besar dan murah tuh ada teman-teman, tapi ya nggak umum. Biasanya kita kalau dengar brand besar adalah yang jualnya nggak main murah. Oke, itu kuncinya adalah produk menurut si owner brand besar yang pernah saya temui ini. Dan kalau saya tarik karena saya tahu ini, kalau saya tarik menjadi hal yang praktikal adalah dengan R&D yang dedicated. Jadi teman-teman, daripada terlalu banyak bukan daripada ya, saya menyarankan ke teman-teman menjadwalkan waktu untuk R&D. Menjadwalkan ya, artinya memang sudah dipatok ada waktu untuk R&D. Iklan yes penting, mungkin sebagian besar waktu kita ngubek iklan ya, kalau penjual Shopee, penjual TikTok, sebagian besar itu atau bikin konten. Tapi saya sangat-sangat menyarankan, karena ini real yang saya temui langsung, bahwa kalau brand besar itu justru concernnya lebih ke produk. Makanya saya sangat menyarankan teman-teman R&D produk itu dedicated, alias ya dijadwalkan untuk R&D. Entah seminggu sekali, sebulan sekali, bagusnya sehari sekali, walaupun cuma 15 menit, yang less R&D. Formatnya terserah teman-teman, mau R&D pasar, R&D produk, mau R&D langsung bikin, atau apapun itulah. Yang jelas produk itu penting. Yaitu benang merah yang saya ambil yang pertama. Yang kedua, benang merah yang kedua adalah tidak sendiri. Bahkan saya bilang 100% ya, 100% founders brand besar yang saya jumpai itu dia tidak sendiri, ada partnernya. Ada partnernya, entah itu istrinya, entah itu teman lamanya, entah itu teman kuliahnya, entah itu saudaranya, yang jelas ada partnernya. Nah, makanya kalau teman-teman di sini yang sendirian, hati-hati, bukan hati-hati ya. Yang sendirian, coba mulai sekarang cari partner. Caranya gimana? Wow, nyari partner bukan hal yang mudah. Bukan yang mudah, saya pun berkali-kali gagal, putus hubungan dengan partner. Ada yang udah 2 tahun putus, ada yang udah, yang paling lama kayaknya 4 tahun dah. 4 tahun terus, wah kayaknya konflik, ya putus. Alhamdulillah masih, harusnya sih baik-baik aja ya, harusnya baik-baik aja. Enggak 4 tahun, 6 tahun kayaknya. 6 tahun ternyata putus gara-gara konflik yang berkepanjangan, macam-macam lah faktornya.
Yang jelas saya juga berusaha. Saya juga berusaha mencari partner walaupun hampir selalu gagal. Sekarang partnership dalam bisnis saya paling dua atau tiga orang. Ya itu udah lumayan sih, udah lumayan banget. Nah, ini eh, apa ya? Warning aja buat teman-teman yang nggak punya partner, segera cari partner. Caranya gimana? Googling aja lah, atau nanti saya bikin videonya kalau sempat, kalau kalau kepikiran. Oke, ini yang kedua intisarinya. Yang ketiga, yang saya lihat ini nggak semuanya sih, tapi ya intisarinya ya benang merahnya itu si brand besarnya nyenggol plat merah teman-teman. Entah proyekkan dari plat merah, entah dia diundang oleh plat merah, entah dia ngadain sesuatu untuk plat merah, entah PNS atau dinas atau apa badan apapun itulah atau BUMN. Entah kenapa seperti dekat gitu. Nah, cuma saya bingung, apakah karena dia besar sehingga plat merah tertarik atau karena plat merah tertarik dia jadi besar? Karena kalau proyeknya sama plat merah lumayan banget teman-teman, lumayan banget saya yakin. Karena nggak mungkin plat merah beli sedikit ya, beli satu pieces, dua pieces, rasanya nggak mungkin. Mungkin ya belinya minimal mungkin 100 mungkin untuk, wah untuk apalah itu. Plat merah di sini maksudnya ya tadi ya, entah dinas, entah BUMN, entah apa ya badan tuh kayak apa ya DSSN, kayak KPK tuh badan UPT, unit pelaksana teknis ya. Eh saya lihat mereka si brand-brand besar ini nyenggol plat merah. Ya bagus dong, saya juga pengen nyenggol plat merah, cuman jalurnya gimana? Saya belum nemu. Jujur aja, saya pribadi belum nemu. Saya ada beberapa kerjasama sama plat merah, tapi itu corongnya nggak dari saya langsung. Saya nggak tahu, belum kebayang gimana bisa penetrasi ke plat merah, corongnya dari saya. Tapi itu, ini fakta yang ditemukan bahwa brand-brand besar nyenggol plat merah. Entah itu sisi apa ya. Tadi bisa pengadaan, tahu pelatihan, atau belanja langsung, atau memang di endorse misalkan, atau dekat sama plat merah itu ya entah itu apalah. Saya juga masih bingung apakah dia besar baru plat merahnya tertarik atau plat merah tertarik maka dia besar ya ini kayak telur dan ayam yang karena saya tidak mengalaminya sendiri jadi saya nggak bisa bilang langsung. Cuman bagus. Saya juga ingin banget bisa nyenggol plat merah dalam apa ya berbisnis dengan plat merah. Tapi ya itu ada satu hal yang ngeganjel di saya dan jadi apa ya ya jadi takut bukan takut ya. Ada satu hal yang mengganjal tapi bukan berarti saya jadi nggak eksekusi, yaitu adalah soal rusuah, soal suap. Berulang-ulang saya dengar kalau main sama plat merah harus ada suapnya, harus ada amplopnya. Saya belum nyemplung langsung. eh Ya begitulah teman-teman. Kalau ada teman-teman yang pernah ngalamin main sama plat merah, tolong dong komentar di bawah. Oke, jadi ini saya intisarikan brand besar benang merah yang saya lihat dari ownernya brand besar, si brand itu seperti apa. Satu, kuncinya adalah produk. Jadi sorry, lebih fokus ke produk daripada iklan. Iklan penting, tapi lebih fokus ke produk daripada iklan. Kedua, tidak sendirian, punya partner. Hati-hati buat teman-teman yang belum punya partner, segera cari. Yang ketiga, nyenggol plat merah. Jalurnya gimana, saya nggak tahu. Tapi ini intisarinya aja. Benang merahnya aja. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada insight-nya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa cek nirozaki.com kalau teman-teman mau beli tools, mau join daily Q&A yang insya Allah tiap hari kita tanya jawab 15 menit aja sehari insya Allah. Kalau jadwalnya nggak bentrok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.